Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Paroes di channel Pojok Keluargaan ini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan BIMTEK saya, yaitu BIMTEK Guru Belajar seri pendidikan inklusif. Mungkin bagi teman-teman dan bapak dan ibu guru semuanya yang belum mengikuti program ini, bisa langsung daftar, nanti linknya akan saya taruh di link deskripsi video ini. Nah, yang perlu juga bapak ibu semuanya ketahui bahwasanya BIMTEK ini seperti biasa dilaksanakan selama 1 minggu, tetapi tidak bisa kita kerjakan dalam waktu 1 hari. Jadi udah dijadwalkan, kayak misalkan hari ini kita belajar tentang karakteristik peserta didik gitu ya, terus besoknya lagi kita akan mempelajari materi yang baru. Jadi kita nggak bisa menyelesaikan itu dalam 1 hari saja ya. Ini pesan punya saya. Nah, kalau punya saya kemarin masih 2 kali kesempatan untuk mengerjakan. Terus banyak sekali yang tanya, kok punya saya cuma 1 kali Pak? Ya mungkin dari panitianya udah disetting itu cuma 1 kali aja ya. Dan toh kalau misalkan jenengan semuanya dapat nilai yang jelek misalkan ya itu nggak, itu masih latihan kan, kita juga belum tahu materinya seperti apa. Nah, ini adalah seri guru belajar untuk seri pendidikan inklusif. Dari gambarnya aja udah kelihatan bahwasanya ini tuh dikhususkan kepada mungkin adalah guru-guru yang mengajar di sekolah luar biasa ya, atau yang punya siswa yang berkebutuhan khusus. Tapi di sini kita diberikan kesempatan untuk mempelajari ini ya. Nah, ini ya seperti yang kemarin sudah saya bahas, ada persiapan BIMTEK, pembelajaran hari pertama, pembelajaran hari kedua yang sekarang ini tanggal 4 Mei ini, terus pembelajaran ketiganya itu besok bisa diaksesnya. Jadi kita nggak bisa mengaksesnya sekarang. Berarti sekarang saya waktunya mengerjakan pembelajaran aktivitas 3 karakteristik peserta didik. Jadi langsung aja saya akan lihat seperti apa materinya. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Keberagaman peserta didik secara umum terdiri atas 3 klasifikasi besar, yaitu peserta didik reguler, terus peserta didik berkebutuhan khusus, dan peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Nah, ini udah ada gambarnya ya. Ini kayak misalkan siswa yang normal, terus ada peserta didik berkebutuhan khusus atau disebut sebagai PDBK, dan peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Untuk mengetahui lebih lanjut karakter mereka, unduh materinya ya. Oh ya, nanti akan dilampirkan materinya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini bisa kita lihat hambatan sensorik, hambatan mental kognitif, terus hambatan fisik, dan hambatan lainnya. Jadi kalau hambatan sensorik itu berupa tunanetra dan tunarungu, terus hambatan mental kognitif berupa tunagrahita, hambatan fisik berupa tunadaksa, kemudian hambatan lainnya itu ada gangguan perilaku dan emosi, autisme, kemudian cerdas istimewa, berbakat istimewa, kesulitan belajar yang secara spesifik. Jadi kayak pendidikan inklusif itu bukan hanya seperti, maaf ya, mungkin ada siswanya yang ciri-ciri yang lain, kayak misalkan ada gangguan perilaku dan emosi yang secara berlebihan gitu ya, terus kesulitan belajar secara spesifik. Nah, oleh karena itu sebagai guru kita harus bisa mengidentifikasi karakter-karakter dari masing-masing peserta didiknya, karena kalau misalkan nanti siswanya ada yang terdeteksi berkebutuhan khusus ya, maka perlakuannya nggak boleh disamakan dengan siswa yang reguler ya, seperti itu ya. Nah, ini ya, berikutnya adalah sebagian contoh dari peserta didik yang memerlukan layanan tunagrahita dan tunadaksa dan yang lain-lain. Terus ada juga peserta didik yang membutuhkan layanan khusus. Ya, berikutnya adalah sebagian contoh dari peserta didik yang memerlukan layanan khusus. Adakah contoh lain dari peserta didik yang memerlukan layanan khusus? Ya. Kayak misalkan ini apa ya? Pengemis yang terdampak bencana, kemudian yang pernah mendapatkan kekerasan, anak-anak yang marginal, kemudian pelajar yang udah hamil, sakit atau kelaparan, terkena narkoba,
kemudian minoritas. Layanan khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan secara eksternal, jadi di luar dari kemampuannya ya, seperti anak korban bencana alam, anak korban HIV, anak korban kekerasan rumah tangga dan lingkungan. Adapun peserta didik berkebutuhan khusus memiliki karakter spesifik yang perlu kita pahami. Jadi kalau dia membutuhkan layanan khusus itu berarti kayak misalkan habis kena bencana alam gitu ya, terus korban kekerasan rumah tangga bisa ya, atau korban HIV AIDS. Nah, itu adalah peserta didik yang membutuhkan layanan khusus. Jadi kayak bukan dari dirinya sendiri gitu ya, kalau yang tadi kan dari dirinya sendiri. Oke, terus udah ya, terus kita tandai aja. Akan saya buka ini, kemungkinan besar kuisnya berbentuk uraian ya, mungkin nggak jauh dari materi yang tadi ya. Nah, ini setelah Anda mempelajari tentang karakteristik, coba kita lihat pertanyaannya seperti apa. Ini pertanyaannya ya, apakah Anda pernah mengajar atau bertemu dengan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas atau sekolah Anda? Apabila iya, karakteristik apa yang Anda temukan dari peserta tersebut? Apabila tidak, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus seperti apa yang menurut Anda sulit untuk diobservasi? Tulislah minimal 150 karakter. Oke, baik. Berarti ini berdasarkan pengalaman kita sendiri ya. Mungkin saya pernah ya, waktu itu cuma satu kalau nggak salah ya. Saya mengajar itu cuma satu kali menemunya ya. Jadi jawaban saya seperti ini ya. Jadi waktu itu pernah, mungkin tahun yang lalu ya, ada peserta didik saya yang bisa dikategorikan ke dalam apa ya, mungkin cerdas istimewa ya. Jadi kayak dia itu diajak ngomong agak sedikit ada loadingnya, kayak gak terlalu nyambung begitu ya. Tapi dari segi ingatan dia sangat bagus sekali. Kalau misalkan dia dikasih materi berupa tulisan gitu ya, dia akan cepat untuk menghafal secara ngepleknya ya, sesuai dengan apa yang ditulis itu dia cepat menghafalnya. Tapi untuk secara komunikasi kayak misalkan presentasi itu dia memang sangat kurang sekali. Terus dia juga termasuk anak yang apa ya, yang mau untuk memperhatikan gurunya benar-benar ya. Kalau misalkan gurunya salah itu dia benar-benar langsung bisa membenarkan yang benar seperti apa. Jadi nggak seperti anak-anak yang lainnya. Nah, awal-awalnya itu dia sering dibully oleh teman-temannya ya. Terus karena bapak dan ibu guru yang lain juga tahu kalau anak ini mempunyai cerdas istimewa ya, ada gangguan, maka sehingga kelasnya dikondisikan biar dia tetap nggak di situ keluar ya. Jadi itu adalah mungkin pengalaman saya untuk mengajar peserta didik yang berkebutuhan khusus. Oke, sudah selesai, langsung akan saya finish quiz. Baik, akan kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk satu hari ini kita hanya bisa mengerjakan satu materi atau satu bab aja. Untuk pembelajaran hari ketiga itu bisa diakses baru besoknya. Oke, baik ya. Ini kita udah dapat nilai 100 ya, karena udah menyelesaikan kuis tersebut. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Jika Bapak Ibu suka silahkan di like. Kemudian bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan tentunya selalu tunggu video-video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.